Inilah ironi zaman hari ini, saudara. Ejekan terhadap Tuhan tidak selalu diucapkan, tidak terdengar oleh telinga, tetapi hidup di dalam ketidaktaatan kepada Kristus itu yang menunjukkan kita sedang mengejek Tuhan. Pengejek yang tidak menghina dengan kata, ini masih banyak hadir di dalam gereja. Kita sering sekali, saudara, mengejek teman, saudara, tetangga, siapapun dengan mulut. Kalau kita tidak mengeluarkan kata-kata, orang pun tidak ketahui apakah kita sedang mengejeknya. Dan ini yang saya sebut di awal, bahwa ada bencana yang tidak terdeklarasi dengan mulut, tidak terpublik oleh media televisi, tak terlihat secara kasat mata, tetapi oleh penampilan tingkah laku. Semua kita masih senang dengan banyak pujian karena masih terdengar oleh telinga. Kita juga tersinggung kalau ada orang yang merendahkan kita. Lalu bagaimana dengan Tuhan? Mulutmu tidak pernah merendahkan Tuhan. Tak ada perkataan yang menyakiti Tuhan. Kata-kata kotor mungkin di antara kita tidak keluar di saat marah, tetapi di waktu hatimu, sikapmu tidak memperagakan kehidupan Kristus itu, kita sedang tampil sebagai pengejek Tuhan. Ini bencana besar. Tidak ada satupun orang Kristen yang menyebut Kristus itu Tuhan dengan lantang mengejek Sang Kristus itu. Dari setiap aliran kata, nada, dan kelantangan suaranya, tidak ada yang mengejek Sang Allah itu. Semuanya kita akan gentar. Tetapi hati yang tidak terkoreksi, hati yang tidak dalam keadaan bersih, hati yang tidak terkoneksi dengan Tuhan, hati yang tidak mau diubah, kita sedang tampil sebagai pengejek Tuhan. Bisa saja mulut tidak pernah menghujat, mencelah secara lisan tentang Tuhan. Tetapi kehidupan yang tidak selaras dengan Kristus, hati yang tidak mau dirombak oleh firman, di saat yang sama kita sedang tampil sebagai pengejek Tuhan di dalam hari-hari kita. Saudara, Bapak Ibu, Alkitab menunjukkan sesuatu yang jauh lebih tajam. Hidup yang menuruti hawa nafsu adalah bentuk ejekan terhadap Tuhan. Kita bisa berkata dan bisa menyebut nama Tuhan dengan santun, sopan, bahkan juga di dalam seruan nyanyian-nyanyian kita merdu terdengar, seolah Tuhan terkesima dengan nyanyian lagu kita.
seseorang